warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, juga nikmat umur panjang dalam keadaan taat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan semoga segala aktivitas kita selama ini, aktivitas ibadah khairumadoh maupun ibadah mahdoh, diterima Allah SWT sebagai investasi kita di yaumil qiyamah kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teriring salat dan salam senantiasa adalah kita sanjungkan, kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kepada keluarga dan sahabat dan umatnya, termasuk insyaallah kita semua yang tentunya mengharapkan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib naik mimbar, izinkan saya mewakili pengurus masjid menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tentunya bertepatan masih dalam suasana lebaran, kami mewakili pengurus masjid menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menunaikan, selama membina dan mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa beribadah di Masjid Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan kegiatan sholat Jumat kali ini yang akan bertindak selaku khotib, yaitu Al-Muharram Al-Ustadz Mas Rukin, alhamdulillah sudah bersama kita, dan muazin oleh saudara Al-Muharram Al-Ustadz Nabil Nabil Subadi. Mohon maaf masih asing namanya. Dan muazin oleh Ustadz Fajar, alhamdulillah sudah bersama kita. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama khutbah-khutbah beliau. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan kadar dan kualitas iman kita kepada Allah SWT. Pengumuman yang ketiga berkaitan dengan laporan keuangan Masjid Baitul Adli Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 April 2024 bertepatan dengan 9 Syawal 1445 Hijriah. Kas masjid pada tanggal 15 April sebesar 160.628.833 rupiah. Selanjutnya untuk penerimaan kotak amal Jumat pada tanggal 5 April 2024 sebesar 12.100.000 rupiah, sehingga saldo sementara sebesar 172.228.833 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran dukungan operasional selama sepekan termasuk untuk kegiatan sholat Id, pengeluaran sebesar Rp 27.040.319.
Sehingga saldo sampai dengan saat ini Jumat 19 April 2024 sebesar 145.688.514 rupiah. Saya ulang, saldo akhir sampai dengan saat ini Jumat 19 April 2024 sebesar 145.688.514 rupiah. Untuk lebih jelasnya bisa jemaah periksa di laporan perincian yang berada di monitor di teras masjid. Tentunya kami mewakili pengurus DKM Masjid Baitul Adli menyampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga segala amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada jemaah yang masih berada di luar, saya mohon untuk mempercepat langkahnya ke masjid karena waktu telah masuk. Dan jemaah yang sudah berada di dalam, saya mohon untuk mengisi soft depan yang masih kosong terlebih dahulu, karena masih kelihatan ada yang kosong. Yang depan ini mohon diisi untuk kesempurnaan sholat kita berjamaah. Dan jemaah yang sudah berada di dalam, saya mohon untuk dinonaktifkan sementara yang masih menggunakan alat komunikasi guna kekhususan ibadah kita bersama. Dan selama khotib menyampaikan khutbahnya, dimohon untuk tidak beraktivitas atau berbicara satu sama lain. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita mensyukuri nikmat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih sehat, kita masih panjang umur, kita masih dikuatkan iman Islam oleh Allah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Sayyidil Wujud wa afdhali kullil mawjud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merta pada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya pada pribadi khatib, umumnya pada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah syiran wa alaniyah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, dhahiran wa batinan, baik lahiriah kita maupun batiniah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kulla amin wa nahnu bi khair. Ulama-ulama salafus salih yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah berdoa agar semua amaliyahnya di bulan suci Ramadan diterima sampai 6 bulan lamanya. Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ila akhir doa. Kenapa? Saking khawatirnya ibadah di bulan Ramadan tidak diterima. Saking khawatirnya puasanya tidak diterima, karena memang ada hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu harapan kita, doa kita agar semua aktivitas kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita setelah bulan suci Ramadan menjadi orang yang lebih dermawan, menjadi orang yang mau memaafkan orang lain, dan orang yang mampu menahan diri dari amarahnya. Salah satu man kunna fihi hasibahullahu hisaban yashiran wa adkhalahul jannah. Ada 3 karakter manusia. Siapapun orang yang punya 3 karakter tersebut,
maka hisabnya akan dimudahkan oleh Allah dan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tu'ti man haramaka, mau bersodakoh, mau memberikan sesuatu kepada orang yang bakhil kepada kita. Kebanyakan manusia memberi sesuatu karena membalas orang tersebut memberi, atau orang itu memberi karena kadang diberi. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau memberikan, mau bersodakoh kepada orang yang tidak pernah sodakoh kepada kita, yang kalau kita sodakoh tidak pernah dibalas oleh orang itu. Yang kedua, wa ta'fu amman dalamaka, mau memaafkan kesalahan orang yang menganiaya. Kalau kita baru ketemu atau biasa-biasa saja, kadang di kantor hanya bercandaan, lebaran ketemu, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, itu biasa. Kita kalau salah minta maaf itu biasa. Orang yang bertakwa, orang yang puasanya diterima oleh Allah adalah mau memaafkan kepada orang yang menganiaya kita, orang yang mendolimi kita, padahal orang itu belum tentu minta maaf kepada kita. Kadang namanya bermuasyarah, berkawan, bertetangga, berkeluarga, kalau tidak kita yang bikin jengkel, maka ada orang lain yang bikin jengkel kepada kita. Kalau kita tidak yang bikin salah, maka ada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Maka karakteristik orang yang puasanya diterima, kalau salah segera minta maaf, tidak harus nunggu lebaran. Kalau ada orang yang berbuat salah, dimaafkan tanpa harus menunggu orang itu meminta maaf kepada kita. Suatu ketika dalam suatu majelis di masjid, Rasulullah bersabda, sebentar lagi calon penghuni surga masuk. Masuklah sahabat Rasul. Sahabat yang bersama Rasulullah SAW dalam pikirannya, apakah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Hari kedua Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi calon penghuni surga masuk. Masuklah orang yang kemarin. Sahabat makin penasaran. Hari ketiga Rasulullah bersabda yang sama, dan yang masuk orang yang sama lagi. Sehingga ada sahabat yang penasaran, amal apa ini orang? Sehingga Rasulullah 3 kali bersabda calon penghuni surga akan masuk, dan yang masuk orang ini terus. Izinlah laki-laki tersebut untuk bermalam di rumah sahabat yang disabdakan Rasul. Malam pertama diamati ibadahnya biasa-biasa saja. Malam kedua diamati tidak ada yang istimewa. Malam ketiga diamati juga sama, tidak ada yang lebih utama dibandingkan sahabat yang lain. Lalu sahabat itu berani menyampaikan maksud dan tujuannya. Hakikatnya saya tidur bermalam di rumah Anda ini hanya kepengin tahu, karena Rasulullah 3 kali bersabda sebentar lagi calon penghuni surga masuk, yang masuk Anda terus, amal apa yang Anda lakukan? Sahabat tersebut menjawab, yang saya lakukan tidak ada bedanya dengan kalian. Mungkin lebih banyak, lebih baik kalian dibandingkan dengan saya. Tapi setiap saya mau tidur, saya selalu mengikrarkan, siapa tahu tadi ada orang yang menipu saya, siapa tahu ada orang yang menggunjingin saya, siapa tahu ada orang yang salah kepada saya, ada orang yang berbuat memfitnah saya di belakang, saya maafkan tanpa nunggu orang itu minta maaf. Jadi setiap malam hanya mengikrarkan, saya memaafkan orang kalau tadi ada yang menyalahkan saya. Ternyata 1 dari 3 pintu surga. Yang ketiga, syarat kita atau ciri-ciri puasa diterima adalah watasil amman qata'aka, mau bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim kepada kita.
Kadang kita WA kepada orang itu hanya membaca saja. Kita tahu WA kita dibaca, tidak dibalas, kita tidak mau WA lagi. Kadang kita nyapa orang itu tidak membalas sapaan kita, besok kita tidak akan nyapa lagi. Karakter orang yang puasanya diterima adalah orang yang senantiasa nyapa, orang yang senantiasa menyambung silaturahim, walaupun orang itu memang jelas-jelas memutus silaturahim kepada kita. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bertakwa, orang yang sedekahnya tidak di tanggal muda saja, tapi sedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat dan panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada fi binafsihi. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعل ذريتنا من الصالحين والصالحات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.